Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iyalah. Saya tadi kan Termasuk sempat juga Bang bingung kan. Troy ini loh, saya lihat Bang Troy ini juga kok. Saya lihat Nabi juga dia, Mita juga, Deborah ini semua ini nabi-nabi nih, nabi-nabi Tuhan. Iya dapat jawatan dari Amin. Tuhan kan. Kalau Iya, Bang pemberita Troy Injil itu semua itu dapat jawatan begitu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Iya kan? Bang Info Mata Lensa, ini omongin ini masukin di YouTube ya. Ini Bang Info Mata Lensa ini wartawan dari iNews TV, tapi dia juga punya channel. Dia sangat membantu saya untuk membicarakan tentang ketuhanan. Jadi dia suka upload ke channelnya dia. Tolong di follow ya Bang Info Mata Lensa ini. Channelnya dia Dua Sudut Pandang, kita follow supaya, karena semua kesaksian saya itu dimasukin dia ke YouTube semuanya, jadi tinggal kita share gitu. Makasih Pak. Saya ini kan apa nih ya, dalam minggu-minggu ini banyak sekali orang yang menyumbang saya tanah dan bangunan. Jadi kantor kita udah ada Bu. Dulu kan kita bikin yayasan kan berat kan karena harus sewa ruko kan. Iya. Nah sekarang teman saya ngasih saya rumah di Rempoa, bisa jadi kantor yayasan dengan tanah. Iya. Udah Sekaligus kan di situ udah kantor, udah tempat ibadah, ya. udah tempat. Jadi nanti saya bikin kantor di situ, langsung kita akte notaris. Setelah akte notaris, banyak sekali teman saya yang udah ngejanjin saya tuh dana tuh total itu hampir 12 triliun ya. Wah, iya, amin. Karena ada Cina Surabaya yang ngefans sama saya bilang kami butuh dana nih untuk debat dengan Zakir Naik, bangun gereja, bangun penginjilan, cetak buku. Berapa Bang? Ya minimal 2 triliun saya bilang. Oh gitu ya, boleh deh. Nah, ada 5 orang waktu itu, si A, si B, si C, 3 orang 1 triliun, yang 2 lagi 500 miliar. Jadi kalau kita sudah akte notaris yayasan, itu dana itu bisa kita terima itu semua itu. Teman saya udah bilang cepat bikin notaris, nanti dana saya kasih. Gitu. Nah mungkin inilah kali ya, sekaligus saya menikah juga ya, sesuai dengan tempat yayasan jadi, saya menikah. Oh, tambah diberkati Tuhan seperti itu. Iya, nubuatan di Yesaya 60 kan begitu Bang Luka. Percaya aja itu, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Saya hari Minggu mimpi, ya saya mimpi, saya bangun gereja King of King, itu yang mendanai Sultan Hasanah Bolkiah dengan raja-raja Timur Tengah. Saya kaget. Mereka datang tuh pakai jubah yang kayak baju-baju Arab itu. Mereka mendanai gereja ini kan, saya bilang. Amin, saya bilang ini. Jadi memang ini udah makin jelas ini. Zakir Naik juga ada, tiba-tiba dia ada sampai seminggu di sini. Total 3 hari berturut-turut di Jakarta. Berarti kan ini udah memang, dia udah mungkin udah tahu bahwa pengajaran di Indonesia ini kuat. Jadi dia mau, tadi kan sempat mau batal itu, dia Zakir Naik yang mengadakan itu, justru pakai dana dia kan. Jadi Zakirnya sendiri yang gebu-gebu ingin ngomong di Indonesia, makanya sampai dia sewa 5 stadion di Malang, Surakarta, Jakarta. Di Jakarta 3 hari berturut, jadi baru kali ini kan waktu sepenuhnya di Indonesia. Makanya saya bilang ke teman-teman, kita harus datang, kita harus benar-benar menjangkau mereka. Seperti itu. Karena memang semua bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Karena nanti kalau udah Zakir Naik kalah ya, Zakir Naik kalah di Indonesia, itu seluruh dunia akan membawa persembahan ke Indonesia. Karena nanti menurut saya pusat debat itu nanti ada di Indonesia. Ini aja bayangin, 5 tempat Zakir Naik, stadion Malang, Surakarta, Bandung,
sama Mabes Angkatan Darat di Jakarta Pusat. Mau debat sama Bang Luga kah? Saya sudah diundang menjadi tamu eksklusifnya Zakir Naik. Udah ditelepon sama ketua Yayasan Gram Mualaf, Bang Luga harus datang, ini eksklusif nih katanya. Dia mau debat sama siapa? Zakir Naik. Gini, jadi Zakir Naik itu memang tidak mempertemukan saya satu panggung, tapi panitia Zakir Naik memprioritaskan saya untuk ngomong sama Zakir Naik gitu loh. Karena kan kalau mau nanti satu panggung, kita yang bikin acaranya. Kalau mau benar-benar satu panggung, tapi ini kan diprioritaskan lah, ya kan? Karena kan yang nanya-nanya ini juga kan harus orang yang berkompeten lah, nggak mungkin asal-asal nanya kan. Nah, saya diprioritaskan karena dulu saya udah pernah dengan Farid Naik. Nah, tapi saya waktu itu masih ada kekurangan. Saya selalu di framing tidak bisa bahasa Inggris. Harusnya saya jujur bahwa memang saya mau diterjemahkan aja 100%, saya ngomong pakai bahasa Inggris. Karena kenapa? Kalau saya ngomong pakai Inggris, bisa 80% ilmu saya itu tidak terpakai, ataupun 60%. Iya, betul Bang. Kosakata itu ya, iya Bang. Kan? Harusnya tadi saya bisa pukul dia dalam hitungan detik. Ini jadi mikirin bahasa, akhirnya saya yang digulung gitu loh. Jadi karena ini pertempuran hebat, jadi saya akan minta total saya diterjemahkan aja. Jadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kamu terjemahkan pakai bahasa Inggris gitu. Nanti kalau saya pakai bahasa Inggris, dia punya kesempatan mengejek saya. Kau aja bahasa Inggris saya nggak bisa, tolong kau goblok kau. Pergi kau ke sana. Bisa aja kamu jatuh di bahasa Bang, karena bahasa. Iya. Cuma bahasa Jadi pasar mereka kan. itu triknya saya udah. Iya. Jadi pada bahasa dia ngomong, dia keputusan dia ngusir saya. Saya gini, kau bisa nggak bisa? Bahasa Inggris saya kok nggak ganti yang lain, malu saya kan. Itu kalau Ya menita mulai dari sekarang pakai. karena itu kan acara mereka, bukan acara kita kan. Jadi saya harus punya trik yang kuat. Jadi saya Malam harus. Bang Arnold. Gimana dia? Kabur. Lanjut Bang. Jadi saya harus pakai Roh Kudus udah ngomong sama saya sampai nangis waktu itu. Roh Kudus, Tuhan bilang pakai bahasa Indonesia aja. Jadi biar lo punya kesempatan nginjak-injak mereka. Gitu. Iya kan? Tapi Ya. begini aja Bang, imani aja bahwa kebenaran itu tidak akan mungkin kalah. Iya sih. Iya. Saya kan akan nanya begini misalnya gini. Dr. Zakir Naik, oke, saya mau bertanya kepada Anda, Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa apa? Silakan jawab. Itu aja pertanyaan saya. Maka Dr. Zakir Naik akan mengatakan dengan kuasa Bapa. Gospel of John, John verse 5, verse 30, Yohanes 5, John chapter 5 verse 20 ya kan. Plus 20, Yohanes yes. 5:30, I can do nothing for myself because my father can be greater than I. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yes. Tidak dapat berbuat apa-apa melainkan hanya Bapakku kan. Paling dijawab begitu. Jadi dengan kuasa apa? Dengan kuasa Bapa. Salah, saya bilang. Iya, harus kuasa ibu ya Bang. Pasti teriak itu kan. Salah kayak gitu kan. Jadi Anda Tapi mau kalau tahu kamu jawabannya, makanya kalau kamu ditanya Bang, Ayu Tritunggal? begini, jangan kita mau ditanya sembarangan. Kita fokus, kita nanya dia. Kalau kita ditanya, kita jawab, kita kalah. Jadi kita sistemnya sekali pukul mati langsung di tempat. Itu hanya itu doang, karena ini bukan acara kita. Karena kalau acara kita kebanyakan ngomong, kebanyakan mikir, kita langsung udah habis waktu pikir kau ke sana. Kurang ajar kelamaan kau digituin gimana. Jadi caranya cuma gitu doang. Mantap. Dengan apa ya? Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Dengan kuasa Bapa. Jawabannya yang benar apa? Nah, makanya kalian sekolah. Yang benar tuh jawabannya dengan kuasa Roh Kudus. Tobat lihat dibakar Yesus. Betul Bang, betul. Betul. Mantap. Iya. Gitu. Nah, kalau dia nanya kepada kita jawab, mati lagi, kita bisa digebukin. Nanti salah-salah ngomong bisa diinjak-injak. Jadi Tuhan udah ngomong sama gua, lo di situ sifatnya memukul sekali, strike habis putus udah selesai, tinggal. Jadi jangan kasih kesempatan mereka bernafas, karena ini kan acara mereka.
Jadi moderator pasti mereka mainkan moderator. Jadi kita memanfaatkan waktu yang cuma singkat tapi bisa menghabisi orang gitu. Jadi dengan kuasa apa mujizat Bapak salah kau. Yang benar adalah Roh Kudus. iya. Nah kita ngomong pakai bahasa Indonesia karena kalau gue ngomong bahasa Inggris gue mana ngerti menerjemahkan dengan dialek-dialek tekanan-tekanan Perfect accent family. Ya kan? Iya. Family, Bang. Kalau gue It's pakai beautiful family. Indonesia, oh jangankan neneknya Zakir Naik pun nggak bisa lawan gue kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau gue pakai bahasa Inggris mikirin vokab. Nah itulah gue kalahnya waktu di apa bukan kalah sih sebenarnya. Tapi abang harus Maksudnya pelajari vocabulary itu Bang Luga. Vocabulary. ini bukan abang harus mempelajari. Kita ini mau debat, bukan mau pamer-pamer bahasa Inggris. Kita nggak butuh sebenarnya vocabulary. Iya, kita ini tujuannya debat, bukan mau adu jago bahasa Inggris, ya kan? Perdebatan itu salah satu kata aja lo salah lo bisa mati, itu bisa disikat lo. Jadi jangan kita kebanyakan mikir. Jadi ibarat kata kita mau berantem nih, tapi kita bawa beban 1000 kilo. Ya gimana lo mau bisa bertinju lo bawa beban? Jadi kita kalau bisa bawa beban itu enteng. Jadi makanya gue bilang nggak usah banyak alasan, pakai bahasa Indonesia aja. Ini kan penonton juga orang Indonesia kok. Iya kan? Ada Vivo Bang Luga. Saya udah dapat penglihatan, jadi dia ada di neraka. Itu masuk neraka minta tolong. Vivo opung itu opung. Masa di neraka Bang Luga? Iya, udah dapat penglihatan. Si Bang Re dapat penglihatan. Vivo teriak-teriak minta tolong sama Bang Luga, minta tolong karena dia masuk neraka. Nggak, Bang? Di neraka ngapain lagi? Iya, nggak mau bertobat ke orangnya. Si tukang blender. Iya. Jadi kan sebenarnya kan perdebatan itu kan akan sangat singkat ketika ada di situ. Tapi kalau lo tanya, apakah Muhammad Rob? Oh mati lalu di situ dibunuh, dibakar orang. Jadi jangan sembarang nanya gitu. Jadi kita tanya yang dia tidak bisa jawab lagi dan kita bikin dia pusing. Nah kalau mau ditanya lagi pakai bahasa Indonesia saya ladenin gitu loh. Oh jadi gimana saya ladenin habis di situ. Tapi asalkan pakai bahasa Indonesia. Jadi makanya ketika saya Tuhan kasih hikmat itu kamu pakai bahasa Indonesia, maka saya siap menghadapi Zakir Naik di Indonesia dengan kekuatan penuh gitu kan, dengan kekuatan yang dari Tapi Tuhan. aku yakin si Vivo sudah mulai terguncang, Troy. Vivo bisa terguncang, hebat juga. Iya, debat sama saya macet. Main di Keluaran 33:11 sama Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Wah, malaikat. Iya, di situ terguncang, macet. Jadi menurut Vivo gimana yang bertemu Musa ini? Tuhan, malaikat, aku dimaki-maki. Lama-lama aku blender kau. Ya udah, ini saya kasih datanya Kisah Para Rasul, dibaca. Iya, langsung melintir dia, melintir, tembak lagi. Kolose, tuh, ada tuh. Nah, terus kesaksian Yesus, Yohanes 5:37 tak terhampiri. Macet sampai roomnya rongkat. Malu. Tapi ini ya apa namanya, suksesi dari nabi kita ini aja kita perjuangkan dulu Bang. Oh iya. Oh ini nabi ini hebat ini. Kalau si nggak ada yang Vivo berani. memang udah dinubuatkan ke neraka Bang Luga ya. Iya. Dia teriak-teriak, dia minta tolong, panggil nama saya, tolong Luga, tolong. Itu yang ngeliat bukan saya ya. Yang ngeliat teman saya Ray, orang Singapura, dia dapat penglihatan, Bang, saya melihat Vivo masuk neraka, RK, Sopiatul, Agatha, Bom, saya melihat mereka di neraka telanjang. Bom masuk neraka, bom. Iya, Bom masuk neraka. Dosanya Bom itu bukan karena dia menolak Yesus Tuhan, tapi dia menolak kuasa Roh Kudus, menolak urapan roh. Itu dosanya.
sama saja menghujat Roh Kudus ya, tak terampuni Iya, ya. sama itu. Iya, betul. Orang kalau menghujat Roh Kudus kan biasanya begini. Nggak Dia diampuni itu. mengatakan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Tuhan itu pakai kuasa setan, itu udah menghujat Roh Kudus. Misalnya gue doain orang sembuh, gue dapat penglihatan, dia ngetawain, dia menghina karunia-karunia roh, itu jatuhnya udah menghujat Roh Kudus. Oh, yang datang sama roh yang ada sama lo itu roh setan, bukan Roh Kudus. Nah, itu udah menghujat. Kiamat masuk surga atau neraka? Kiamat. Ya kiamat ini. Kalau kiamat saya belum dapat informasi, tapi yang nama-nama tadi yang saya kasih. Takut. Terus kemarin Kiamat kemarin- itu suka ngeledek, Bang. Sandal Iya. basah, sandal basah, sandal basah, sandal ya basah. udah pasti Itu masuk ngeledek. neraka. Kelihatan. Sandal Mungkin rusak, kita sandal tidak- rusak begitu. Gini, Ngeledek. yang kita dapatkan penglihatan ini kan mungkin pemimpin-pemimpinnya ya, seperti Bom, Ya pentolan. Agatha, Sofiatul, pentolan-pentolannya. Tapi kan di bawahnya itu kan semua ikut semua itu. Bos ke neraka pasti anak babu ke neraka. Oh anak iya, buahnya, kan? ekornya ikut bang ya, ketarik semua itu ya. Terus ada lagi yang terbaru, tapi yang ini penglihatannya dari Muslim ya. Bang Luga, saya melihat Edis menjerit-jerit di lautan api di neraka. Itu yang Muslim ya. Kalau yang Ray dari Kristen, tapi ini yang dari Muslim. Tapi menurut gue bisa-bisa aja Tuhan memakai orang Muslim juga mendapatkan mimpi, bisa sebagai teguran gitu kan, bisa juga. Jadi Edis juga dia katanya siapa tuh si Felix, siapa sih namanya itu, dia bang gue mimpi bang, gue ngeliat Edis menjerit-jerit di neraka katanya. Dia ceritanya mengerikan sekali bang. Gue kalau udah ceritanya udah mulai spesifik, kayaknya gue ini dari Tuhan, katanya jeritannya mengerikan sekali. Nah, makanya kita perlu mencari para hamba-hamba Tuhan yang diurapi, karena hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan pendeta-pendeta yang dari setan juga ini berjuang sama-sama viral kan gitu kan, berjuang sama-sama Bang, merasa diri dari Tuhan gitu. lah kalau itu yang penggemar Yahweh masuk surga apa neraka, Bang? Infonya, Bang. Penggemar Yahweh. Intinya gini, cirinya begini. Kalau mereka menolak nabi-nabi, menolak seperti gua, Bang Ray yang dapat pengetahuan Rolls Royce, kalau mereka menolak, berarti fix masuk neraka. Kuncinya tuh di situ. Karena kalau mereka menerima gua, nggak mungkin dia masuk neraka. Pasti gua kan akan mengarahkan bagaimana cara masuk surga penuh Roh Kudus, hidup suci, berbahasa roh, menerima karunia roh, penglihatan. Tapi kalau dia udah menolak gua, berarti itu udah sama dengan menolak dia yang mengutus. Karena ada barang siapa menolak orang yang kutus, dia sama dengan menolak aku gitu. Betul, karena kita Jadi berdoa caranya dengan namanya. Iya. Benar itu bang, nggak boleh dia serta-merta menghilangkan kuasa itu kan, artinya kita memang dengan memakai namanya lah ada kesembuhan gitu. Justru yang kebalik itu nanti Muslim yang akan bertobat menerima Yesus, mereka lah yang menjadi pengikut kita. Muslim 1,8 miliar ini target kita untuk jadi masuk Kristen. Nah kalau model kayak Bom ini adalah cuma aktor-aktor doang, bukan pemain utamanya. Ini hanya sandiwara iblis sebenarnya. Mereka menyamar sebagai malaikat terang, padahal mereka sebenarnya menghancurkan. Kalau orang Islam kan nama gue kan nggak benci-benci banget. Iya betul. Masih bisa ngopi kok, masih bisa ngobrol kok, ya kan? Nah, diskusinya lebih open lagi. Iya kan, lo lihat debat gua sama orang Islam kan santai aja kan, nggak ada Santai, yang benar. marah pak. Nah kalau sama si Bom coba, paling gua udah dianjing-anjingin sama mereka. Iya. Jadi dari situ kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya bukan Kristen, mereka menyamar doang. Bahkan terkadang dari narasi aja bisa sangat sekejam tuduhan mereka itu. Makanya luar biasa loh. Saya ini berhadapan dengan Kristen kah atau yang melawan Kristen, karena bingung gitu. Betul. Makanya Makanya kan orang Muslim kan sekarang terkecoh, bang, bener nggak sih mereka ini Kristen? Kok jahat-jahat banget bang? jahat banget gitu loh. Padahal Iya. teman-teman Muslim mau tahu Jangan. banyak. Betul. Jangankan lo yang Islam, gua aja yang seiman aja merasakan kejahatan mereka tuh terasa sekali.
Contoh lah dulu gua ngomong di room Oneness, ya kan? Iya. Itu langsung gua di-kick, langsung gua dibuang, langsung marah mereka kan. Iya, ke Billy Harusnya misalnya. pelajaran. Dia langsung tanya, apa itu Yehowa? Apa itu artinya haleluya? Katanya. Nah, loh, apa arti haleluya? Apa arti nama Yesus? Yo, udah kayak di ojokin langsung seperti itu kan. Kita merasa satu keanehan gitu. Sebenarnya yang mereka mau misikan ke kita tuh apa kan gitu. Tapi setidaknya mereka menghormati pun juga dikit, ya kan? sementara mereka pun nggak pernah nginjil, ya kan? Nggak pernah. Nah, maksud mereka itu hasil dari penginjilan kita yang bawa Muslim ke Tuhan, lalu mereka mau diwanesin sama mereka, ya nggak bisa dong, enak aja loh. Iya. Kita yang kerja, kita yang panen dong, masa kita kerja lo yang panen? Jadi sistem mereka itu sistem mencuri, sama kayak hiena kan? Hiena itu adalah binatang yang mencuri mangsa orang. Betul. Misalnya nih, si macan udah dapat nih misalnya kambing atau rusa gitu kan. Setelah dicabik-cabik udah jadi udah mati, baru hiena datang. Hiena tuh nggak pernah langsung hantem masih hidup, dia hantem ketika udah jadi mangsa orang baru dicuri sama dia. Nah, itulah oneness. Oneness ini mereka berpikir begini, ngapain gua harus bertaruh nyawa gua berdebat lawan Islam? Mending mereka aja suruh berdebat lawan Islam, nanti kalau udah pindah jadi Kristen baru kita tinggal ngedoktrin. Enak banget loh. Nggak mau gua. Makanya gua bertekad lo harus gua basmi sampai mati, sampai ke liang kubur. Gitu, secara roh ya, bukan gua mau basmi mereka secara fisik, enggak. Iya. Tapi nomor satu, kalau fisik itu kan urusan Tuhan ya. Tuhan mau bunuh, Tuhan mau hancurkan. Tapi yang pasti ajarannya gue sikat, gue blok gitu. Makanya tadi si Jerry Elim marah, gue langsung diblokir gue tuh. Coba jahatnya. Jerry Elim itu kejam loh bang. Jerry Elim itu kejam itu. Kejam banget tuh. Gue 2 kali bang, 2 akun gue diblokir sama dia. Iya. Kalau orang dia benci, ya paling diturunin. Kalau dia enggak, langsung blokir. Diturunin, diblokir. Berarti kan jahat banget dia. Betul. Makanya orang-orang seperti itu, kenapa dia blokir kita? Karena dia tahu dia nggak bisa lawan kita dan saya dulu rajin di komannya Jerry Elim, cuman dia nggak percaya Roh Kudus, akhirnya saya mundur kan, terus dicari-cari aku apa semua. Aku pikir-pikir ajarannya ini teologi semua, teologi ilmu yang mempelajari Tuhan. Akhirnya aku nggak mau lagi. Oh, kakak dulu lama di Jerry Elim? Lama sekali. Sering dulu saya lihat dia. Malah aku sering bantu dia. Oh gitu. Iya. Saya dulu penonton pertamanya. Lama aku berapa bulan. Aku tidak percaya bahasa roh, tidak percaya Roh Kudus, aku keluar. Ngeri. Salah satu ciri orang antikristus, dia ngejek bahasa roh dan dia tidak percaya bahasa roh, itu udah fix. Makanya kalau orang udah nggak percaya bahasa roh, oke lah. Kalau orang belum dapat bahasa roh bukan berarti Kristus. Ya, yang parah ini yang ngejek dan menghina. Nah itu. Nah si Jerry, gue lihat dia ajarannya mulai aneh-aneh kan. Baru dia itu dengan perceraian loh. Oh, cerai juga dia? Cerai itu boleh nikah lagi. Aku enggak ini. Iya. Kalau udah boleh bercerai kan artinya dia bisa meniduri orang-orang yang ada di situ. Bebas dia bisa meniduri orang. Iya. Misalnya yang cewek-cewek gadis, ya kan, dia DM, dia jajak ke hotel kan, karena kan bebas, boleh bercerai. Berarti kan, ya pernikahan itu jadi kayak nggak ada harganya. Orang kan kalau udah didoktrin pernikahan jadi nggak ada harganya. Perempuan itu jadi merasa lemas dia. Nggak ada harganya. Jadi udahlah, kalau gue mau dipakai sama dia, gue di WA, diajak-ajak ke hotel, ketemuan di mana, ketemuan di sini. Apalagi juga jemaat-jemaat Yohanes juga di lumayan banyak, ya kan? Bisa, ya kan, contohnya kayak Joshua Teo kan udah pernah sama Sarah segala macam. Berapa kali sama singer-singernya.
Nah itu, nah maka setelah gua tahu begitu, oh makanya saya nggak pernah ke situ lagi. Nah tadi saya masuk, marah dia, diturunkan saya, saya, diblokirnya saya. Waduh. Wah, berarti benar-benar dia bikin perkumpulan memang. Dan lucunya si Kesha nongkrong lagi di situ. Ngapain coba si Kesha nongkrong? Oh, si Keses terus di situ udah dia. Iya, karena si Kesha kan sendiri kan tahu sendiri itu kan cewek binal, ujung-ujungnya nanti pacaran juga tuh sama si Jerry Elliot, kita nggak tahu. Kalau menurut Bang Luga, Jerry Elim itu ganteng apa gimana Bang? Ada karismatiknya kali? Dia itu GPDI tapi disepak dari Ini loh, GPDI. sebenarnya masalah ganteng itu nggak masalah, tapi kan kejahatan yang ada di Dia dalam udah ini tua yang juga, mengerikan. udah tua. Iya, kejahatan itu yang mengerikan. Kalau orang dia nggak ganteng tapi otaknya licik, itu juga berbahaya. Iya kan? Jadi kelicikan, orang-orang licik dia jago ngomong, jago nipu orang, dia bisa aja memperdaya perempuan walaupun dia nggak ganteng. Jadi yang paling ditakutin itu kelicikan, kejahatan hati. Gitu. Dan gue lihat dia itu bisa lah mempengaruhi orang-orang Wanes tuh bisa. Jadi karena kan Wanes ini kan lagi kehilangan figur. Pastor Ben udah meninggal, Joshua Teu juga udah kayak orang gila. Nah, makanya kemungkinan besar mentor yang agak dituakan dia sekarang. Iya, Makanya kan tadi kan lagi ngumpul di situ kan? Betul. Lagi ngumpul ya kan? Si Bang Ray juga di situ kan nggak bisa ngomong apa-apa, cuma jadi babu doang. Makanya gue bilang kalau lo nggak penting-penting ngomong di situ, lo keluar dari situ, jangan nongkrong di situ. Kita bikin ngomongan sendiri, jangan ngikut-ngikutin orang situ. Iya. Nah nanti kalau misalnya Tuhan izinkan HP gue ganti nih, gue kan nanti akan buka-buka live juga kan. Itu untuk menetralisir untuk perkumpulan mereka. Lihat si Jerry Elim tuh kalau misalnya dia live, dia kan selalu buka kamera kan, dan wajahnya dia aja paling gede di situ kan, nggak penting banget sebenarnya. Jadi rencana Abang Luga juga open cam nanti? Gua ini kan sebenarnya dari dulu tuh open cam, ya kan? Dan gue menurut gue sih kalau gue open cam itu pengaruhnya tuh kuat banget. Cuma karena gue kadang-kadang terlupa, ya kan? Jadi gue rencana itu mau open cam, jadi benar-benar gue tampil gitu kan, supaya kekuatan jahat mereka. Kan si Mikana juga kan nipu orang kan dari open cam juga. Dia tampil ya kan untuk narik perhatian orang ya kan. Iya. Kenapa sih Mikana itu cepat sekali terpengaruh ya? Gue bisa langsung terjun bebas begitu. Sekarang dia udah hancur, dia udah gembel dia sekarang. Pemasukan dari TikTok udah pasti nggak ada. Iya, nggak ada dari TikTok. Kalau dulu puluhan juta itu. Nah, terus bukan pengaruh dari Nabi 26 itu Bang? Siapa itu yang di luar negeri itu? Paul Jang. Dia soalnya dekat ke Paul Jang. Bukan. Ya intinya dia open cam, dia mungkin dekat sama siapa aja, mungkin bisa sama-sama Wanes kan. Tapi ketika gua hajar sama Bang Ray hajar, terus si Pastor Ben meninggal, itu dia hancur gitu. Dia lari ke Yakub Silistio, di Yakub Silistio kayaknya kurang apa ya, sambutannya di sana tuh kejam ya. Gua lihat si Levi siapa tuh, Chaim Levanat itu gua lihat mukanya kejam, jadi dia masuk ke sarang yang lebih kejam sebenarnya. Jadi dia sebenarnya terpaksa. Tapi siapa lagi yang mau nerima dia? Dia udah keburu maju, nggak mungkin mundur. Akhirnya terjun bebas ke jalanan. Bentar lagi juga pasti hilang gitu. Nah, gue udah dapat mimpi juga.
Di dalam mimpi itu Mikana tuh ngendus-ngendus mau cari-cari gua. Ngendus-ngendus dia. Balik-balik jerami ya kan. Iya, dengan malu-malu dia. Dengan rasa malu dia cari-cari gua kan. Kenapa lah si Mikana ini ngendus-ngendus gitu kan. Nah, karena dia di Yahweh juga udah kayaknya nggak dianggap dia kan. Mereka juga udah Iya, jago-jago, iya. ngapain nggak Mikana kan. Betul. Jadi si Mikana mau live sementara musuhnya udah tambah banyak, udah makin dikit. Otomatis donatur udah makin dikit, udah. Kehancuran Wanes itu kan dimulai dari Mikana, makanya semua orang Wanes berkumpul bersekutu di tempat si Jerry Elim. Jerry Elim lah yang dipegang sebagai Eporusnya kan. Nah, Jerry Elim ajarannya gila, boleh nih nikah sembarangan mau 20 kali kek. Dia yang pernah nikahin orang sering-seringan ya kan. Ini harus, nah, ini makanya tadi gua hajar. Boleh juga lo merapat tuh, Bro. Maki si Billy. Gua hajar si Billy di depan Jerry Elim. Gua langsung gua diturunin. Kurang ajar itu, nggak ada sopannya katanya. Lu siapa sih? Ya debat ini lu siapa? Lo nggak ada punya pengaruh di dunia Islam. Kalau lo nggak punya pengaruh di dunia Islam, lo nggak usah ngomong. Iya kan? Kalau lo sesama lo ngebacot, terus lo nonton gue di GBK, lo nonton gue di podcast besar, lo terus lo ngumpul. Iya, orang juga lama-lama mikir ngapain kita di sini kayak orang gila, dengerin orang gila kan gitu. Makanya bener kayak emang. Iya, Pak. Si Krisli kayaknya juga agak jauh ini dengan si Jerry Tom. Semakin jauh. Iya, semakin jauh. Karena si Krisli aja gua ajak gabung mau dia. Walaupun malu-malu. Gua ajak gabung King of King kan. Udahlah, daripada lo ngegembel, lo gabung aja sama gua bilang kan. Iya gitu ya. Udah pada pecah emang. Si Tom sama si Krisli udah mulai pecah. Makanya si Tom juga udah gua ajak gabung. Mau lah gua Bang Luga megang parkiran gua ya, kata si Tom. Siap. Iya kemarin, walaupun bercanda-bercanda tapi kan tetap aja udah ketar-ketir. Iya. Nah, si Tom gua rekrut juga ya kan. Si Tom Billy jadi bodyguard, Billy Lin. Oh enggak, si Billy masih ngotot sekarang, masih harus nggak bisa nanti. Dia kan ngotot tadi sama gue sampai gue di-kick sama si Jerry Elim tadi. Jadi nanti kemungkinan kemarin udah gue bertahannya JO ini sampai kapan lagi, Bang? Kekuatan dari JO ini. Ini penontonnya banyak amat Udah ya, lama. sampai 163 ini. Nabi berbicara, Brahma, jangan dipotong, Brahma. Mungkin JO larinya ke sini, mau informasi kan, apa yang dia omongin Luga ini dan kawan-kawan ya kan. Jadi gini, menurut gua, JO Nabi Lewi udah masuk. umurnya Bang Luga, aku besarin kau ya, nggak apa-apa ya? apa-apa. Jadi menurut gua ini JO ini Ya kan, jadi kita harus. menurut gua JO ini udah nggak lama lagi sebenarnya. Karena kenapa? Temanku dapat penglihatan, Bang Ray namanya, Ray dari Makassar. Bang Luga, gua dapat penglihatan apa? Ada abang berdiri di atas batu yang besar, lalu di bawah itu ada dua orang, Paul Zhang sama Samuel Syahan. Lalu di belakangnya itu banyak banget orang ngikutin, ada Philip Antopa, ada beberapa orang Islam yang gabung, Reski, Kores. Terus terdengarlah langit terbuka, suara dari surga dibilangnya begini, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Lalu si Bang Ray itu ngomong begini, nanti di penghujung akhir yang megang Indonesia ini Bang Luga, bilang gitu sama gua. Jadi Bang Luga pemenangnya.
di penghujungnya dibilang gitu. Jadi ini kan pertempuran kita dengan para guru-guru palsu ini kan, dengan Betul. Oneness, dengan Tritunggal, dengan Katolik, ya kan. Kalau Muslim udah Superlim nasibnya gimana ini Nabi? Superlim membangkang saja terus, membangkang terus. Iya, jadi ya kemungkinan besar dia kayaknya masuk neraka gitu. Jadi ya, jadi ada juga nanti yang Oneness ini bergabung dengan kita, kan? Salah satunya saya dengar ya omongan dari seorang perempuan, dia bilang, gue udah nggak mau lagi ikut doktrin-doktrin gini, gue mau ikut Tuhan Yesus aja lah, kata gitu. Jadi orang-orang Oneness itu sendiri pun udah mulai pada mundur, ya kan. Nah sekarang tinggal si Gemo ini merasa jadi donaturnya Oneness, dia menjadi salah satu perempuan yang ganas karena dia kan mendanai kan, mendanai Naik si Bang Kesia Ryan. gitu. Jadi memang di akhir ini kita yang akan jadi pemenangnya, kita grup hamba-hamba Tuhan, para nabi, kita melayani bangsa ini. Tap layar guys. Bang Lewi Leba, selamat bergabung Bang. Damai sejahtera buatmu. Salam damai sejahtera Bang. Luar biasa. Salam Kawan semuanya. habis bertempur kah? Jadi habis Enggak. dia pengamat Jerry Elim tadi gue lihat. Di atas sama Jerry Elim, kok ngapain di atas sama Jerry Elim tadi? Gimana? Kabar-kabarnya gimana di sana? Ya, kan Jerry Elim itu kan juga ternyata masih agak ngefans juga sama aku dia. Oh, luar Gara-gara- biasa. Masih ada warna ya Bang ya? Iya. Gara-gara pas waktu dia undang pertama, ya kan, dia kan bilang kok ada ini yang jelek-jelekin JO ini, ya kan? Yang jelek-jelekin JO, ada room, ya kan? Jadi aku bilang begini, ya udah Bapak, kita injak aja batang lehernya, ya kan? Kita injak-injak dia batang leher. Wah, dia lihat ini orang Kupang ini sama-sama ini. Ternyata dia senang juga sama saya, ya kan? Ya udah, akhirnya gue duduklah di singgasananya dari kemarin. Iya, karena dia lihat ini kan satu darah ini sama Pak Jerry Elim ini, sama-sama orang Kupang kan. Waduh, berarti Bu ini sama-sama juga dari Kupang ini. Saya senang sekali ini, ya kan. Jadi dari kemarin aku duduk di singgasananya Pak Jerry Elim, orang Oneness itu udah ketar-ketir aja. Mereka di bawah, itu Marsion ngapain di atas? Marsion ngapain di atas? Aduh. Kesia datang Kesia. Pak Rey, kau jangan begitu Pak Rey, jangan muka dua kau Pak Rey, ya kan. Ntar di sini nanti kamu jelek manis-manisin, ntar di belakang kau jelek-jelekin aku nih Pak Rey. Jangan, nggak begitulah Kesia. Kan aku tetap sayang sama kamu, ya kan. Wah, yang benar aku ini udah biasa dijanjiin manis mulu nih, kayak janji pejabat aja nih Pak Rey. Pejabat aja nih Pak Rey. Iya, jadi tapi Kesia udah 2 hari ini Kesia semakin lama aku pikir dia makin keras hati, tapi dia udah mulai lembut hatinya. Jadi serius ini Pak Rey, jangan begitulah, ya kan. Ya iyalah, apa mau nih, belalah dadaku, ya kan. Baru Pak Jerry Elim ketawa, ya kan. Wah, Pak Jerry Elim juga senang ternyata, Oke. ya kan. Bang Luga, Goda-godain cewek. matanya masih normal nggak? Ini aku ada kacamata nih. Tuh. Maksudnya aku dikasih kacamata tapi aku nggak pernah pakai ini. Oke. Jadi saya tanggapin ya tentang Iya, Bang siap, Lewi ya. siap. Gini, ketika lo ngomong sayang kepada orang, itu udah ada unsur perjinahan. Itu udah ada unsur. Siap. Iya, Siap salah ngomong Lewi. betul. Jadi gini, Siap. begini. Bram, Enggak, siapkan tapi air aku Bram. tutupnya Kita baptis begini, lagi nih Bang Lewi Bram. Gini. Bang Luga. Memang Enggak, aku maksudnya tutupnya Bang begini. Iya. Begini aku tutupnya, kan kita di dalam Tuhan harus saling saling mengasihi dan saling menyayangi, Kesia. Mengasihi Nggak boleh dengan kita. gini.
begini. Ya, siap. Mungkin Bang Lewi ini kan keceplosan ya kan. Tapi Iya. menurut gue gini, ini kalau misalnya dilanjutin ini bisa Tuhan nggak berkenan sama lo. Jadi makanya kan dia bilang belalah dadaku. Seorang yang udah punya istri itu udah nggak pantas ngomong kepada yang bukan muhrimnya kalau kata orang Islam bilang. Jadi artinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu jangan membuka celah ya, khususnya Siap, rayuan-rayuan Bang, perempuan. Nah, karena Jerry Elim itu tadi kan di sana kan dia mengkick saya, memarah-marahi Iya. saya. Jadi maksud saya gini, ya bolehlah kita gimana, tapi kita kan si Jerry Elim kan jelas dia pengajarannya dia tidak membayar persepuluhan, boleh nikah 2 kali 3 kali. Ya artinya kita datang ke sana jangan menjadi berkoalisi. Kita harus tetap menyampaikan pesan Tuhan itu bahwa menikah nggak boleh asal-asalan. Jadi tetap yang namanya kekudusan pernikahan itu lo bawa ke tengah-tengah Jerry Elim. Nah, contoh misalnya kenapa si Kesia ini belum sampai hari ini belum ada minta maaf kepada si email perihal foto dan film bokep yang disebar-sebarin Kesia kepada email. Itu harus dibereskan dulu. Nah, Jerry Elim sebagai pendeta kudu harus menegur jemaatnya supaya jemaatnya bisa damai dengan semua orang. Itu yang harus kita bawa pesan. Jadi jangan kita nontonin dia berdongeng. Itu Kan sih begini, pesan. Bang. Ya silakan. Ya, siap. Jadi kan begini Bang Luga, ada jenis-jenis malaikat Bang, ya kan? Tugasnya begini Bang, ada satu malaikat itu tugasnya sama seperti kayak malaikat kerub. Malaikat kerub ini dia itu tugasnya hanya jaga jalan ke pohon kehidupan. Ada yang masuk langsung ditebas, bos, tangannya putus. Ada lagi yang maksain masuk, bos, langsung tebas, kakinya lepas, ya kan? Nah, malaikat-malaikat kerub itu sama seperti kayak Bang Luga, Bang Gabriel, ya kan? Nah, Bang Luga sama Bang Gabriel ini apa artinya jenis-jenisnya ya seperti itu, ya kan? Nah, kalau aku lihat kenapa ya aku bisa jadi begini ya Tuhan ya? Ternyata aku itu dipakai Tuhan sama seperti kayak malaikat-malaikat Rafael, yang artinya Lebih keren malaikatnya Bang ya. Rafael ya. Dia bisa duduk nongkrong sama malaikat sama Lucifer. Mereka berdebat di situ gara-gara mayat Yesus, mayat Musa kan. Nah, jadi malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan malaikat-malaikat iblis ini, dia bisa nongkrong di situ sama iblis-iblis ini, ya kan? Nah, tapi dia punya visinya beda. Visinya ya dia harus menjalankan visi misi Tuhan. Nah, demikian juga aku sadar, oh ternyata aku diutus itu untuk supaya menebas ini malaikat-malaikat yang iblis ini, kayak Lucifer ini yang ada di tongkrongan-tongkrongan Wanes, JO, ya kan? Karena mereka itu artinya kita sama-sama saling berjuang untuk mempertahankan keselamatan orang itu. Jadi di samping manusia itu ada malaikat Gabriel, malaikat Rafael, dan juga ada Lucifer di samping situ. Nah, jadi kita kalau berjalan itu kita sama-sama berperan untuk mempengaruhi orang seperti kayak jemaat-jemaatnya itu, ya kan? Jadi iblis ini, Lucifer ini, dia terus mempengaruhi orang ke jalan yang sesat. Nah, demikian juga malaikat Gabriel dan Rafael itu, dia terus mempengaruhi orang ke jalan yang benar. Tinggal nanti siapa yang menang? Yang menang yang mana nih? Ya kan? Kalau nanti malaikat Gabriel itu atau Rafael itu tidak mendekati orang itu, nanti diambil sama Lucifer. Nah, jadi baru aku sadar, oh ternyata peran kita seperti ini ya. Nah, karena baru aku sadar, oh iya ya, kalau begitu ya udah nggak apa-apa Tuhan, biar diutus untuk biar supaya menjaga-jaga jalan para domba-domba ini agar nggak tersesat. Karena ini
yang kita lihat itu ini sama-sama nih saling berjuang nih. Lucifer dan malaikat Gabriel ini dan Rafael ini perannya sama di tengah-tengah masyarakat. Beda dengan malaikat kerup. Nah, kalau Bang Luga sama Bang Gabriel ini sebenarnya jenisnya malaikat kerup ini. Mereka berdua kalau udah turun berat. Itu hanya sifatnya itu kayak ini pesawat siluman. Oh, Siluman bukan yang B2-nya ini, Amerika. Bang. Bukan yang malaikat buat jaga lilin, bukan ya? Oh, beda. Itu malaikat yang anak kecil, Bang, yang Oh anak iya, kecil sorry. itu yang Buat Natalan, selalu ya. berada di Natalan kan mereka yang samping jaga Bapa. tuh. Bapa di sorga itu dia selalu memandang wajah Bapa di sorga. Nah, itu malaikatnya itu tugasnya begitu. Kalau Bang Luga beda. Ini malaikat yang ibarat kata kalau di militer itu pesawat siluman B2. Tahu kan, Bang? Nggak Siluman kelihatan ya, B2-nya nggak Amerika. terdeteksi oleh radar gitu ya. Wah, dan kalau sekali turunkan bom nuklir hancur Oh, itu satu bunker benua, juga ya kan? tembus bom Nah, kualitas itu dia. bomnya. Nah, iya, Ngomong iya, yang Bang. jadi Betul, penghulu betul, malaikatnya betul. siapa, Bang? Nggak salah. Penghulu malaikatnya siapa? Nah, itu aku belum tanya Tuhan sih. Ntar nanti aku tanya dulu. biar Mudah-mudahan Tuhan tidak kasih jatuh kepada atas nama Brahma ya. lagi Jadi gini. lagi dicari, Bang. Lagi Jadi dicari. gini ya. Siap. Jadi Lanjut. begini ya. Apa yang dibilang Lewi itu ada benarnya ya. Luar biasa, Jadi luar biasa. cuma Semangat, Lewi. memang Lewi ini untuk perempuan itu harus tetap dijaga perkataannya supaya itu doang. Amin, Sayang, amin, sayang. Bang. Amin. Dulu gue Iya. pernah, kenapa gue ngomong gitu? Gue pernah ditegur Tuhan karena sering ngomong sayang ke perempuan. Lalu tiba-tiba gue dapat mimpi, Tuhan bilang, lu jangan ngomong sayang kalau lu itu bukan pacar lu. Nah, jadi supaya kita lebih manis, maju ke depan itu supaya tidak terlalu ketahuan diumbar, itu harus dihilangkan supaya roh kita makin kuat. Nah, kalau masalah Bang Lewi duduk di mana, nyantai dengan orang-orang penjahat-penjahat itu nggak masalah sebenarnya bagi gua kan. Yang penting kita sehati untuk menegakkan kerajaan Tuhan ini di muka bumi. Karena begini, ya memang kita ini kan kelihatannya kan sedikit ya, tapi setelah gua cek di lapangan ternyata kita ini sama seperti apa ya, Nabi Elia. Kan Nabi Elia kan ngomong gini, Tuhan, kami ini sudah memperjuangkan engkau, tapi cuma aku aja nih yang bertahan nih, yang mengikut engkau gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan pikir begitu, karena sebenarnya aku sedang menyiapkan 7.000 orang yang tetap tidak menyembah berhala. Jadi kan kadang-kadang kan kita lihat, wah penontonnya cuma sedikit gitu kan. Tapi jangan salah, setelah gue survei ke gereja-gereja, ternyata pendukung kita tuh banyaknya minta ampun. Makanya gue dalam 1 bulan ini gue dapat sumbangan tanah itu hampir 80 kapling tanah. Hanya untuk Makanya King gua of the bingung. King ya, Bang. Iya, satu Luar 7.000 biasa. meter dari Cipabian itu udah dikasih ke gua untuk gua kelola. Terus ada lagi Pak Damayanti, siapa Damayanti, Bang, ini ada sekolahan Islam bekas yayasan Islam dan udah bangkrut nggak kepake, dan pemiliknya adalah teman gua, dan lo bisa pakai buat gereja itu di daerah Sentul ya kan. Gua bilang ini yayasan aja dikasih ke kita kan. Terus ada lagi 2 rumah kosong, rumah besar di daerah Cilandak lagi Jakarta Selatan. Ini bisa dipakai, gue bilang, udah gue terima aja semuanya kan. Terus ada teman gue lagi mau jual rumah 19 miliar, sebenarnya teman lama nih. Waduh, gue bilang ini lagi mau cair nih, semua kok pada mau cair, ngerapat semua nih. Terus ada lagi sumbangan tanah di Jati Bening. Terus ada lagi kemarin ada orang Islam, Bang, Ya. Darjin itu gila banyak banget nih. Nah, maksud saya jangan berkecil hati karena tentu di belakang tuh banyak yang ini kan penyesat, mereka main di media, mereka kan rame, padahal sebenarnya mereka itu aja gitu kan. Betul. Itu kan trik dari setan sebenarnya buat menipu banyak orang. Mereka ini rame gitu, bom rame gitu kan. Framing yang dibuat Sopiatul sama gue juga kan begitu. Berapa follow, berapa yang nonton lokal live,
Padahal ketika gua suruh dari PI, dari persekutuan kan kebetulan gua umat mengenal persekutuan doa yang ada di Sejabodetabek, dan itu kan jumlahnya kan juta, dan gua udah ketemu mereka dan ternyata nggak ada tuh yang nolak gua, malah mereka sangat gitu loh. Nah, jadinya gua sekarang lagi bergerilya di darat nih, bukan di media sosial, kumpul kekuatan untuk menekan guru-guru palsu ini. Jadi banget kalau mereka bilang, wah Luga nggak ada yang percaya gitu kan, bohong banget. Karena orang-orang darat semua sama gua nggak ada yang berani menentang, justru mereka menyumbang gue gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan mau di-framing sama mereka. Kita nggak bisa memungkirin orang-orang Oneness itu banyak orang kaya, jujur. Betul. Tetapi bedanya begini, Samuel tuh kaya, ya, dia pewaris tunggal. Terus Cak Lontong dia jelas punya Mercy, Ferrari. Terus siapa lagi? Grace Mercy ngaku punya dana 1 triliun, ya kan? Mereka tuh gemoy bang. Secara ekonomi raksasa. Gemoy juga sama. Nggak kaya-kaya banget lah, masih punya apartemen 3 lah katanya, benar apa enggak gue nggak ngerti juga lah. Tapi begini, mereka itu kaya tapi pelit, itu doang. Jadi gua dengan modal 10 juta pun gua udah bisa bikin kopdar yang luar biasa, atau bikin KKR, atau bikin konser. Nah mereka punya duit 1 triliun, nggak ada yang bisa dibikin. Jadi mereka itu kayak orang buta, punya dana tapi nggak punya ide. Nah jadi nggak ada gunanya orang punya dana kalau dana itu tidak digunakan untuk membesarkan Oneness-nya gitu loh. Jadi mereka itu cuma ngobrol-ngobrol di TikTok, pamer-pamer kekayaan, ya kan. Tapi orang-orang Oneness-nya sama seperti si Sarenda, kelaparan, ya kan, menggembel di Bali, nggak ditolong. Banyak orang-orang Oneness yang gue bilang yang sampai berantakan lah gitu. Jadi mereka cuma mamerin tapi nggak mau dikasih. Nah itu kelemahan mereka, dan mereka memang itulah bukti kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau kita kan nggak perlu nunggu punya Ferrari bantu orang, ya kita punya 5 juta juga kita udah bisa bagi-bagi nasi bungkus, iya kan. Nah kalau mereka ini nggak gitu loh, punya duit banyak tapi dimakan sendiri. Nah itulah yang membuat mereka tuh cepat bangkrut, cepat hancur. Nah kalau kita kan memang gua lihat pelan-pelan tapi pasti, kan begitu. Ya, luar biasa sekali, Bang. Seperti firman mengatakan, ketika aku lapar, aku haus, aku jadi orang asing. Adakah engkau di situ? Ternyata King of the King tetap hadir ya, Bang ya. Betul. Jadi kira-kira apa hukuman bagi mereka yang suka memperlihatkan harta tapi tak pernah memberi, Bang? Itu kan pernah itu dihajar sama si Lewi itu kan. Pernah diajar sama si Lewi. Sebentar Bang Luga, ini ada pertanyaan ini. Untuk Bang Brahma katanya, apakah sudah didapatkan suatu jabatan buat dia, Bang, untuk hari ini? Udah. Rencana temen gua si Erik, gua mau suruh suntik dana untuk Jadi kan babinya dia 1 triliun. Jadi Gua kan udah ngomong sama Erik. Gini, sebentar Rick, Bang itu Luga, temen kan gua ada Brahma Abi. ini kan jabatan lamanya dia akan apa enggak ada peningkatan gitu, Bang, untuk karirnya gitu. begini, kemarin kan aku disindir sama si Superlim, kamu mau mendirikan gereja, emangnya kamu punya ijazah? Waduh. Aku bilang, ijazahku langsung pusat, Tuhan Yesus. Emangnya ijazah lo menjamin keselamatan? Nah gitu. Nah gitu ya. Begini. Kalau Superlim, dia kan manusia mungkin lulusan STH, lulusan teologi ya. Ketika gua pengen sekolah teologi, ditawarkan oleh pendeta Dr. Fritz Dapari untuk gratis di Ungaran untuk gua sekolah teologi. Malamnya gua mimpi. Tuhan bilang gini sama gua, anakku, engkau tidak perlu sekolah teologi karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan.
Lalu gue bangun, gue bilang, Tuhan, kalau gue nggak sekolah teologi ya, bini gue mana mau lah nikahin gue bilang gitu kan. Jadi gue masih sempat agak melawan itu. Jangan-jangan ini bukan suara Tuhan nih dalam hati gue kan. Tapi ketika gue menonton suatu wisuda para penginjil dan para pendeta di salah satu gereja diaspora di Jakarta, gue nonton. Waktu itu kan gue ruang pelantikan sama ruang menara doa kan sebelahan. Jadi gue lagi berdoa. Jadi gue ketika ada ruang pelantikan makan-makan, gue duduklah di paling belakang menonton mereka lagi di wisuda. Tiba-tiba Roh Kudus turun sama gue sampai nangis. Tuhan bilang gini sama gue, walaupun lo nggak diwisuda oleh manusia, tapi akulah yang memwisuda engkau. Tuhan ngomong gitu sama gue. Luar Lalu dalam satu penglihatan, dalam suatu mimpi, ada orang-orang memiliki apa tuh seperti pelantikan sarjana-sarjana teologi ya. Mereka lagi mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan, sangat sulit untuk ditemukan. Tiba-tiba gue muncul dari tengah-tengah, gue bilang ini bukan formulanya. Tiba-tiba mereka bilang ini dia yang kami cari-cari selama ini, kok bisa ada sama lo, kata gitu kan. Hanya gue disuruh maju ke depan. Ini dia formulanya, ini dia, ini semua sarjana nggak bisa menemukan ini, kok bisa Luga ini bisa menemukan apa ini kan. Itu gue melihat mereka itu seperti orang yang lagi dilantik wisuda pakai toga gitu kan. Nah terus disitulah ada juga satu penglihatan. Tuhan bilang begini, bahwa naga itu bersembunyi di kekuatan gelar kesarjanaan. Jadi musuh yang tertinggi di alam semesta ini naga, yaitu adalah pendidikan. Makanya Superlim ketika dia ngomong sama lo memang bisa bikin gereja, lo memang punya legalitas ya. Kan dia bilang gitu sama Brahma kan. Ya. Tuhan pernah berbicara melalui salah seorang tim kita di Sumatera Utara tentang apa yang saya dirikan ini. Tuhan bilang begini, tetap kalian maju dan mendirikan gereja ini, tetapi Tuhan bilang ini, tetapi kalian jangan mengikuti sistem. Jangan mengikuti sistem, Tuhan bilang begitu. Nah karena Tuhan bilang sama gue jangan mengikuti sistem, makanya gue berani ya. Walaupun orang menentang, oh mau udah ada pendaftarannya belum ke sinode, nggak penting. Yang penting gue maju sesuai dengan dorongan Tuhan. Kalau memang nanti akan disahkan di sinode ataupun tidak, gue sudah serahkan ke Tuhan. Kita ngalir aja nanti. Jadi yang pasti teman gue seorang nabi, di dalam penglihatannya dia dapat penglihatan seperti ini, Bang Luga, nanti ini yang paling besar, nanti banyak sekali pendeta-pendeta gabung di sini, dia bilang gitu. Nah makanya kita ini sedang disatukan Tuhan, dididik Tuhan untuk maju dalam penuaian 1 miliar. Jadi yang akan kita tuai ini bukan 1 juta 2 juta, 1 M lebih gitu. Jadi makanya nanti akan sangat malu sekali orang-orang yang udah menghujat kita ya, gitu, mereka tuh akan sangat malu. Karena ketika nanti terjadi penuaian besar, Muslim kayak dan Wayat bergabung sama kita, oh lah yang paling bunuh tangis darah. Sama seperti Adonia kan, ketika Adonia dia ingin meninggikan diri saja, tetapi ternyata yang diangkat Raja Daud menjadi raja adalah Salomo, maka dikatakan undangan Adonia pergi melarikan diri menurut jalannya masing-masing. Jadi ini semua orang ini ingin, inilah Adonia akhir zaman yang ingin menjadi raja atas Israel, tapi tanpa Tuhan, tanpa Raja Daud, dan tanpa Nabi Nathan. Ini akan terjadi. Ini akan sedang terjadi. Dan Tuhan udah ngomong gitu sama gue. Dan makanya gue terus berada dalam roh dan Tuhan bicara terus. Wah, jadi lu bisa bayangin kalau Muslim udah bergabung, waduh, jumlah luar biasa ya. 1,8 saudara kita miliar yang Muslim ya. 1,8 miliar ya. Nah, mereka juga sebenarnya pengen ngadopsi Muslim. Mereka juga pengen mengklaim bahwa Muslim ini adalah ladangnya mereka, tapi nggak bisa ya. Hati itu nggak bisa dibohongin. Sama seperti 2 orang perempuan yang menghadap Salomo dengan 1 anaknya hidup, 1 mati karena ditindih, lalu dia mengatakan
anak inilah yang mati, anak enggak itu anak gua kan, masih ingat itu kan kejadian dua perempuan yang menghadap Salomo, yang satu anaknya mati, yang satu anaknya hidup, lalu Salomo mengatakan begini, ya, ambillah anak ini, belah menjadi dua. Tiba-tiba ibu yang merasa itu adalah anaknya bilang, udahlah kalau memang anak itu dibunuh, kasih aja anak itu sama dia, nggak apa-apa, gua nggak sama anak itu. Lalu Salomo bilang apa? Kasih ke dia anak itu. Ya, siapa ini yang mengatakan anak itu jangan sampai dibunuh, kasih aja ke perempuan itu, sebab dialah ibunya. Kebijaksanaan ya bang. Orang boleh mengklaim Islam itu adalah hasil penginjilan gua. Islam udah banyak bertobat gara-gara gua menginjil. Orang boleh mengklaim, tapi nanti orang Islam itu akan bisa menilai, oh enggak, gua lebih senang sama tim yang ini, bukan timnya lu. Gua lebih banyak dikunjungin sama dia, lebih banyak dikasih sama dia. Kalau lu kerja lu cuma membenci gua, lalu mau menguras harta-harta gua. Nah itu yang akan terjadi di akhir zaman. Makanya kita siap-siap sekali untuk menampung. Dan Tuhan bilang sama gua, mau kepada pendeta untuk membangun hall di atas 10.000 sampai 20 seat. Kenapa? Karena jutaan bahkan miliaran akan datang dari Timur Tengah, dari bangsa-bangsa, itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Aduh. Makanya kita ini sedang diambang kemenangan besar. Jangan sampai kita mau diseret-seret oleh Wanes. Wanes itu kan kerjanya kan mau mengatasnamakan Yesus Bapa untuk nipu orang. Nanti ajarannya di dalam lo bebas berzina, bercabul. Iya, orang mereka aja bercabul, berzina semua pengajar-pengajarnya, iya kan? Tapi mereka mau mengklaim jemaat itu milik Tuhan. Ya, makanya Bang Luga, waktu malaikat Tuhan diutus ke tempatnya mereka, ya kan? Ya kan, ke tempatnya Wanes ini. Nah, mereka kan ngelihat malaikat ini kan cakep, gagah kan? Mau dipakai juga sama mereka. Waduh, ya kan? Malaikat guys. Serius bang Lewi. Waduh. Kan abang tahu sendiri waktu Sodom dan Gomora itu kan, kasus Sodom dan Gomora. Betul. Waktu mendatangi Lot, ya kan? Langsung mereka ketuk-ketuk pintunya. Lot, biarkan kami memakai itu teman kalian itu, ya kan, yang cakep itu, ya kan? Nah itu lalu yang Lot menawarkan anaknya ya. Ingat banget gua itu bang. Jadi waktu ini saya ke sana ya maklum lah, banyak lah penggodanya, iya gak bang? Silahkan lanjut bang, lanjut. Malaikat, bayangkan malaikat dilirik Nabi, luar biasa. Lo si Re aja juga dikejar-kejar kok sama janda-janda Wanes. Gue bilang waktu janda si janda cuma juga tetap harus berjaga-jaga kan, karena kan gue perhatikan ya, memang setelah gue prihatin Nabi takutnya semakin sedikit malaikat turun ke bumi ya, karena selalu dilirik dan ada hasrat untuk memakai itu membuat gini kan, nggak tahu ya, setelah gue perhatikan, gue tanya sama Tuhan, kenapa sih banyak banget janda yang bergabung di pelayanan gue gitu kan. Tapi Tuhan bilang begini, lo yang bisa jaga mereka, karena kalau mereka di tangan yang lain pasti mereka habis dipakai-pakai gitu. Karena itu ada ayatnya, Matius pasal 23 itu ada ayatnya. Gue nggak lagi bercanda nih. Matius pasal 23, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang mereka menelan rumah janda-janda dan memakan gitu loh. Jadi itu sengaja mempercayakan gua banyak orang-orang yang teraniaya, khususnya perempuan-perempuan ya, yang janda, yang ditinggal. Lalu ada waktu itu kan di gereja, di persekutuan kita, di gereja kita, ada satu orang cewek. Nah gue lihat ini laki-laki ini datang terus gitu kan, gimana lo gue ngusir dia, Tuhan, gak enak kan gitu kan. Lalu teman gue ini bilang gini, bang, gue cari kosan putri lah bang, katanya. Oke, kalau di kosan putri kan cowok nggak bisa masuk. Lalu gue antar lah dia ngekos di kosan putri kan. Gue lihat di kosan putri, ngeri banget men. Itu pintunya ini pintu besi. Gue bisa bayangin, full besi.
Dalam hati gue, cowok ngeliat pintu besinya aja udah jantungan ini. Terus ada tulisan, masuk, tutup, gembok, masuk, keluar, tutup, gembok. Gue bilang, wah, kayaknya gue terinspirasi nih. Jadi nanti perempuan-perempuan yang lemah, itu kita akan buat mes, tapi memang penjaganya super ketat. Jadi kayak seperti apa ya? Seperti di kerajaan Ahasiweros yang dimana tuh selir-selir itu dijaga oleh seseorang yang semua tuh penjaganya itu dikebiri. Jadi nggak ada yang bisa mengganggu mereka. Nah, kita ini dipakai Tuhan juga untuk menjaga wanita-wanita supaya wanita-wanita ini tidak dirusak kesuciannya oleh para guru-guru palsu ini. Karena guru-guru palsu ini kan tujuannya kalau nggak satu nipu orang, baru percabulan. Kan tujuan terakhir kan percabulan sebenarnya. Iya. Mungkin dengan pintu besi kali Nabi perlu. Iya, makanya teman gua si Red itu dia ngekos di salah satu kos-kosan putri, tapi gua kagetnya kenapa di kos-kosan putri ini pakai pintu besi, gemboknya gede, ada tulisan keluar gembok, masuk gembok. Wah, gua bilang ini, gua jadi terinspirasi nih. Cuma satu nih sistem Oke, Bang. Oke. Jadi sistem ini yang harus kita terapkan ketika nanti kita menggembalakan jemaat yang perempuan, jemaat yang laki-laki. Kita harus benar-benar menjaga secara rohani ya kekudusan mereka, supaya mereka kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Kan Yesus berkata, apakah engkau mengasihiku Petrus? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menggembalakan domba-domba, supaya, karena gue lihat ujung-ujungnya perempuan-perempuan yang jadi korban oleh keganasan guru-guru palsu ini. Pura-pura ngomong isi bapak, tahu-tahu ngajak-ngajak cekin, ya kan gitu aja ya kan. Pura-pura dia, oh tanah saya di Merunjung 25 hektar, padahal nggak ada tanah. Dia pun lagi nyari kontrakan ya kan. Tuh cewek ini udah yakin aja kan 25 hektar, mau dipakai gitu kan. Darah Yesus, darah Yesus. Iya, jadi tipuan semua gitu loh. Jadi gue yakin juga nanti ada orang pura-pura nunjukin Ferrari, padahal Ferrari bosnya ya kan. Ini Ferrari gua kan, nggak tahu punya Ferrari punya bos kan. Banyak kejadian di media sosial kan. Aku anak orang kaya. Tahu mau ngajakkan Natalie Jul doang ya kan? Iya. Jangan Kak Natali lah, terlalu bening dia. Yang nilai. Pernah gua terjebak Tapi dalam jatuh juga pergaulan. di tangan Bang Lewi ya Bang. Oh Masya Allah, belum ya? Masih angan-angan ya, soal rata-rata. Oke lah. Jadi dulu kan Bang Rama, itu kenapa? Itunya Bang noise banget Bang. Handsetnya dong. Headsetnya ganti. baru kayaknya Bang Brahma. Jadi dulu teman-teman ya, sedikit ya. Jadi gue pernah dulu terjebak dengan pergaulan di Blok M dulu, tahun-tahun 2000-an kan. Semua teman-teman gue nyari-nyari cewek dengan ngaku satu anak Trisakti, yang satu anak Gunadarma, satu anak UGM. Gue bingung, aduh Tuhan, gue ini cuma semea lulusan kelas 2 udah putus sekolah gue ngaku apa? Gue kenalan sama cewek, yang satu teman gue dia ngaku anak UP lah, Universitas Pancasila. Gue ngaku apa nih dalam hati gue kan? Akhirnya gue ngaku anak IKJ lah kan. Wah, cewek ini udah ketawa-ketawa sama gue. Waduh Bang Uga anak IKJ. Terus ada lagi teman gue yang gila, dia katanya mau kuliah di Prancis. Wah, cewek gue hampir kesambet sama dia. Jadi, nah ketika gue jujur sama nih cewek, anak gue sebenarnya bukan anak IKJ, gue bilang kan. Gue cuma ya orang biasa lah, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Marah-marah dia sama gue. Lu jujur dong sama gue, lu jangan begitu. Nah ini yang akan terjadi nanti, cara menipu perempuan kan dengan cara seperti itu kan. Dia ngaku lah punya kelapa sawit di Kalimantan, akhirnya janjian ketemuan udah bunting, dicek ternyata nggak ada kelapa sawit. Nggak mungkin lah dia duduk kubur kan. Nah itu, dengan semua kebohongan-kebohongan yang ujung-ujungnya percabulan dan perzinahan. Nah itu kita harus jaga sebagai kita hamba-hamba Tuhan. Kita nomor satu harus hidup kudus gitu.